Maisha mengerjapkan mata berulang-ulang. Bulu matanya yang lentik bergerak lucu. Sepertinya ia sama sekali belum menyadari apa yang terjadi dan sedang berada di mana saat ini. Wanita itu menarik selimut, membalikan tubuhnya dan melanjutkan tidur. Tingkah yang terasa sangat menggemaskan di mata Arlan. Tak tahan, Arlan kembali memeluk dan menciumi pipi hingga Maisha merasa terganggu. Bola mata coklatnya kembali terbuka. Kali ini diikuti gerakan tangannya yang mengucap mata, seperti hendak memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Ah! Maisha seketika menjerit saat kesadarannya kembali sepenuhnya. Tubuhnya yang semula rebahan, kini terduduk sambil memeluk selimut. Masih ada tatapan terkejut sekaligus bingung di sana. Kamu? Arlan benar-benar ingin meledakkan tawa saking gemasnya. Hai sayang. Ucapnya diiringi seolah senyum. Kamu sedang apa di sini, Mas? Tatapan penuh tanya diarahkan Maisha kepada suaminya itu. Seingatnya, ia selalu mengunci pintu sebelum tidur. Bagaimana kamu bisa masuk ke kamarku? Aku bisa melakukan apa saja untuk bisa berduaan dengan kamu. Kalimat frontal itu membuat Maisha melongo. Tak terpikir olehnya jika Arlan bisa menyelinap masuk ke kamar, sementara rumah orang tuanya saja dijaga ketat. Selain itu, ayah dan adik-adiknya tidak mungkin semudah itu mengizinkan Arlan memasuki kamarnya. Hingga pada saat terjadi guncangan kecil di kamar, Maisha histeris dan menjerit ketakutan, membuat Arlan segera memeluknya. Arlan tahu Maisha memiliki trauma terhadap guncangan seperti gempa bumi sejak kecil, karena pernah ada pengalaman buruk semasa kecilnya. Apa yang tadi itu gempa? Tanyanya takut-takut sambil bersandar di dada suaminya. Bukan sayang, itu bukan gempa. Terus apa? Kamar ini tadi bergoyang. Arlan mengatupkan bibir demi menahan tawa. Marsha benar-benar belum menyadari apapun. Nanti kita buat gempanya berdua. Ini pasti lebih dahsyat. Hah? Detik itu juga Marsha baru menyadari dirinya tidak sedang berada di kamarnya, melainkan di sebuah tempat asing. Sebuah kamar berukuran kecil namun dengan desain yang sangat mewah. Tanyanya. Di pesawat. Maisha mendongak demi menatap sosok yang tengah memeluknya. Kesempatan ini tidak disia-siakan Arlan untuk mengecup keningnya. Maisha yang masih antara percaya dan tidak percaya belum mampu mengatakan apapun. Ia masih ingat semalam masuk ke kamarnya sendiri untuk tidur. Lalu mengapa begitu terbangun bisa ada di dalam pesawat bersama Arlan? Tapi bagaimana aku bisa ada di sini? Aku culik kamu dari rumah ayah. Maisha kembali terperangah. Habis aku datang mau jemput kamu baik-baik, tapi ayah dan adik-adik kamu menghalangi. Perlahan Maisha melepas pelukan. Masih tampak terkejut dan bingung, menatap ke sana kemari, lalu mengintip keluar jendela. Benar saja, mereka sedang berada di dalam sebuah pesawat jet pribadi. Pemandangan di bawah sana sangat memanjakan mata. Kita mau kemana? Ragu-ragu Maisha bertanya. Ke kota impian kamu. Arlan mengulas senyum. Aku mau ajak kamu mengulang rencana yang tertunda 3 tahun lalu. Entah mengapa bola mata Maisha mendadak tergenang cairan bening. 3 tahun lalu berkeliling di Turki, pernah menjadi rencana paling indah dalam hidupnya. Mengunjungi kota Kapadosia dan naik balon udara seperti mimpi yang tidak akan pernah terwujud ketika Arlan menghilang. Bagaimana dengan Laura? Aku sudah selesai dengan Laura. Sekarang dia sedang mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Maksudnya? Hubunganku dengan Laura sudah berakhir. Dia dan Mami tidak lebih dari penjahat. Arlan mengusap air mata yang meleleh di pipi istrinya. Tapi dia sedang hamil. Itu bukan urusanku. Jawab Arlan santai. Lagi pula dia hamil sama orang lain, minta tanggung jawab sama orang lain. Spontan bola mata Maisha kembali melotot, mencoba mencerna setiap kalimat yang diucapkan Arlan. Maksudnya? Laura hamil dengan laki-laki lain dan menjebakku. Dia dibayar Mami Gina untuk melakukan semua ini. Arlan menceritakan semuanya, mulai sejak ia perlahan mengingat masa lalu, hingga perjalanan keluar kota untuk menyelidiki semua. Maisha hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Semua terasa mustahil. Apa artinya kamu sudah mengingat aku? Bukan hanya kamu, tapi semuanya. Aku sudah ingat siapa Arlan Alfiano. Aku juga ingat semua hal gila yang pernah aku lakukan untuk mendapatkan kamu. Aku pernah memukuli Rio. Aku juga ingat ayah kamu pernah tes aku ngaji, tapi aku malah baca undang-undang. Semakin
Semakin deras saja air mata yang mengalir dari sepasang mata Maisha. Arlan menggenggam tangannya erat. Maafkan aku, Bi. Seharusnya hari itu, aku mendengarkan kamu untuk tidak pergi. Seharusnya aku di rumah saja menemani kamu. Tapi aku malah mengabaikan itu dan akhirnya terpisah. Maisha kehilangan kata. Perasaannya campur aduk antara sedih dan bahagia. Bahagia karena Arlan sudah mengingat dirinya, namun sedih dan kecewa karena pada kenyataannya Arlan pernah bersentuhan dengan wanita lain. Sayang, kamu mau kan memaafkan aku dan memulai semuanya dari awal lagi? Bukannya menjawab, Maisha malah mendorong dada suaminya itu, lalu meraih bantal dan menghujamkan ke tubuh Arlan bertubi-tubi. Tapi sebelum itu aku akan menghukum kamu dulu. Berani-beraninya kamu tidur dengan wanita lain. Arlan terlonjak mendengar cerita Maisha. Ia hanya berusaha menahan serangan Maisha dengan kedua tangannya. Saat ini, Maisha lebih mirip singa betina yang sedang mengamuk. Soal itu aku bisa jelaskan. Mau jelaskan apa? Bahwa kamu tidur dengan Laura? Kamu tahu bagaimana sakitnya hati aku melihat dia keluar dari kamar pakai lingerie. Syah, aku berani bersumpah. Tidak pernah satu kali pun tidur dengan Laura. Di kamar itu aku tidur di kursi. Namun penjelasan Arlan tak langsung ditelan mentah-mentah oleh Maisha. Bagaimanapun juga Maisha hanyalah wanita biasa yang memiliki kecemburuan. Apalagi jika harus berbagi suami dengan wanita lain. Tapi pagi itu kamu mandi bareng sama dia. Maisha melemparkan apa saja yang dapat diraihnya ke arah Arlan. Dia yang biasanya bersikap sangat lembut terhadap Arlan, kini terkesan galak. Yang mana? Hari kedua kamu pulang ke rumah. Waktu itu aku ke kamar ajak kalian sarapan. Ingatan Arlan langsung mengarah pada kejadian pagi itu. Ia masih dapat mengingat meskipun tersamar. Ya ampun, sama kamu saja aku belum pernah mandi bareng. Apalagi sama orang lain. Tapi waktu itu, Aku mandi duluan, Syah. Bukan mandi bareng. Laura memang menyusul ke kamar mandi. Tapi aku langsung keluar. Arlan meraih bantal yang digunakan Maisha untuk memukulinya, lalu melemparnya ke sembarang arah. Kemudian mencengkeram kedua lengan Maisha dan mendorongnya agar terbaring. Arlan langsung memposisikan dirinya di atas tubuh Maisha, menguncinya ketat ketika ingin memberontak. Please, percaya sama aku, Bi. Arlan menatap mata Maisha dalam-dalam, lalu berbisik pelan. Pithecanthropus erectus cuma bisa bangun sama kamu. Keduanya saling beradu pandang selama beberapa saat dalam kebisuan. Maisha benar-benar tak dapat menggerakkan tubuhnya, karena Arlan menahan dengan ketat. Kedua tangan kekar laki-laki itu mencengkram pergelangan tangannya kuat-kuat, sementara tubuh besarnya hampir menindih tubuh ramping Maisha secara keseluruhan. Manik hitamnya menghujam buas, seperti hendak memangsa lawan. Posisi wajah yang hanya berjarak kurang dari satu jengkal membuat Maisha dapat merasakan hangatnya hembusan napas laki-laki itu. Aku harus apa supaya kamu percaya sama aku, Sa? Maisha benar-benar ingin mempercayai suaminya itu. Namun walau bagaimanapun juga, Arlan tetaplah laki-laki normal. Rasanya sulit untuk menolak godaan wanita, apalagi hampir setiap malam Laura mengenakan pakaian yang terbuka dan memancing syahwat. Laki-laki mana yang akan tahan? Maisha memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Arlan pun dapat melihat keraguan dalam mata istrinya itu. Kalau tidak percaya, kamu boleh tanya langsung sama Laura. Tidak pernah ada hubungan apapun di antara kami. Arlan kembali menekan suara, berusaha meyakinkan semampunya. Bi, kamu akan jadi wanitaku satu-satunya. Hanya kamu. Sebelah tangan Arlan terangkat mengelus pipi Maisha, mendekatkan wajah hingga kedua bibir itu hampir menyatu. Mas, Maisha mendorong dada suaminya dengan kedua tangan. Bibirnya mengatup rapat seolah tak memberi izin bagi Arlan untuk mengecapnya. Arlan mengatakan jari telunjuk di depan mulut, membuat Maisha kembali terpaku. Aku sangat merindukan kamu. Bisik lelaki itu mesra. Maisha terdiam. Kalimat barusan terasa lembut di telinga, menghangatkan hatinya yang beku. Ia tahu Arlan sangat mudah untuk meluluhkan hatinya. Apalagi Arlan bukanlah tipe lelaki yang mudah mengucapkan kalimat rayuan, sehingga kalimat manis yang keluar dari mulutnya terdengar sangat manis. Aku benar-benar minta maaf, Sa. Seandainya waktu bisa diulang, aku tidak akan pergi meninggalkan kamu dan membuat waktuku selama 3 tahun dengan sia-sia.
Seandainya saat itu aku tidak pergi, mungkin sekarang kita sudah bahagia dan memiliki anak yang lucu. Kamu tidak tahu seberapa menyesal aku. Tak ada kata yang terucap dari bibir Maisha. Kalimat panjang yang terucap dari bibir Arlan berhasil merobohkan dinding kokoh yang ia bangun. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya meleleh. Arlan mengusap air matanya, mencium kelopak mata wanitanya itu secara bergantian, kemudian mendekapnya erat. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Berulang-ulang Arlan berbisik ke telinga sang istri. Hingga saat tak ada penolakan lagi dari Maisha, Arlan kembali menatapnya. Masih dalam posisi memerangkap tubuh istrinya itu, kerinduan yang menggebu mendorong Arlan untuk menyatukan kedua bibir mereka. Benar-benar tak ada penolakan dari Maisha seperti sebelumnya, membiarkan Arlan mengabsen setiap jengkal wajahnya. Bibir kenyal lelaki itu turun menyapu sekitar leher, kemudian naik lagi ke bibir. Awalnya lembut, lama-kelamaan semakin dalam, tak memberi celah bagi Maisha untuk meraup udara. Ia menggigit bibir bawah wanita itu dengan lembut, berkali-kali, kemudian kembali melahapnya dengan sedikit lebih puas. Maisha merasakan sensasi hangat yang meledak. Ia takluk dan membalas pagutan suaminya. Arlan benar-benar berhasil membangkitkan apa yang pernah mati dalam dirinya. Kala dua bibir itu saling memagut, satu tangan Arlan bergerak ke bawah, melepas kancing piyama yang membalut tubuh istrinya. Ia sempat memainkan tangannya pada dua gundukan yang ada di sana, menikmati rasa yang tercipta dari setiap sentuhan. Maisha hanya dapat terpejam, sesekali mencengkeram punggung leher suaminya, ketika tak dapat menahan sensasi yang ditimbulkan oleh permainan lelaki itu. Boleh kan sayang? Sepasang mata Maisha membulat penuh. Boleh apa? Hei, ini di pesawat. Haruskah mereka melakukannya di tempat ini? Baru saja mulut Maisha akan terbuka untuk memberi jawaban, sudah dibungkam lebih dulu oleh Arlan dengan bibirnya. Lelaki itu semakin buas dan tak terkendali. Dalam hitungan detik, benda berbentuk kacamata milik Maisha sudah berhasil ia tanggalkan dan dilemparnya ke sembarang arah. Ketika Arlan semakin menggebu-gebu, tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang mengabarkan bahwa pesawat akan segera mendarat, membuat dua manusia itu terlunjak dan saling tatap. Maisha baru tersadar pakaiannya sudah setengah terbuka, membuat wajahnya bersemu merah. Sedangkan Arlan sudah menunjukkan ekspresi datar dan terlihat murka. Sialan itu pilot. Bersambung.